Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Maiditania Intan Bunga Pratiwi, NIM 052, Epidemiologi Ilmu Kesehatan Masyarakat UNES. Kali ini saya akan membahas tentang penyakit yang diakibatkan oleh fungal dan rickettsia, yaitu aspergillosis dan typhus crab. Aspergillosis merupakan infeksi yang disebabkan oleh jamur Aspergillus dan muncul dengan berbagai sindroma klinis. Jamur ini dapat hidup di dalam dan di luar ruangan. Kebanyakan orang yang menghirup spora Aspergillus pada setiap harinya tanpa sakit, akan tetapi berbeda dengan orang-orang yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah serta memiliki infeksi paru akan menjadi lebih beresiko. Jenis-jenis infeksi yang ditimbulkan dapat berupa reaksi alergi, infeksi paru-paru, infeksi pada organ lain. Penderita yang alergi terhadap jamur ini dapat menyebabkan kerusakan bronkus dan penyumbatan bronkus intermittent. Keadaan ini disebut sebagai allergic bronchopulmonary aspergillosis. Aspergillosis yang invasif dapat terjadi terutama pada pasien yang menerima terapi imunosupresif atau sitotoksik. Ia dapat menyebar ke otak, ginjal, dan organ lain dan seringkali fatal. Spesies Aspergillosis adalah penyebab paling umum dari otomikosis. Jamur membuat koloni atau menyebabkan infeksi invasif pada sinus paranasal. Jamur ini tumbuh pada jenis makanan tertentu. Isolat dari Aspergillus flavus bisa memproduksi aflatoksin atau mitotoksin. Toksin ini dapat menyebabkan penyakit pada ikan dan bersifat sangat karsinogenik. Untuk diagnosis adanya reaksi benjolan merah di kulit apabila dilakukan skarifikasi atau suntikan intradermal dengan antigen Aspergillus. Adanya sumbatan bronkus yang menahun, eosinofilia, terbentuknya antibodi presipitasi serum terhadap Aspergillus, peningkatan kadar IgE dalam serum, adanya infiltrat paru yang bersifat transien. Kolonisasi endobronchial saprofitik didiagnosa dengan kultur atau ditemukannya Aspergillus micellia pada sputum atau pada dahak yang ditemukan hipai. Diagnosa aspergillosis invasif ditegakkan dengan ditemukannya micellia aspergillus dengan mikroskop dari jaringan yang terinfeksi. Aspergillus fumigatus dan Aspergillus flavus merupakan penyebab paling umum dari aspergillosis pada manusia. Aspergillus fumigatus menyebabkan banyak kasus bola jamur. Aspergillus niger penyebab umum otomikosis. Aspergillosis tersebar di seluruh dunia dan bersifat jarang serta sporadis. Tidak ada perbedaan insiden berdasarkan ras atau jenis kelamin. Spesies Aspergillus secara alamiah terdapat di mana-mana, terutama pada makanan, sayuran basi, pada sampah daun atau tumpukan kompos. Konudia biasanya terdapat di udara baik di dalam maupun di luar ruangan dan sepanjang tahun. Penularan aspergillosis ini melalui inhalasi Conidia yang ada di udara. Hitungan dari hari hingga minggu. Untuk penularan tidak disebarkan dari orang ke orang. Berikut merupakan cara penularan Aspergillus, yaitu dengan dihirupnya spora, kemudian masuk dalam paru-paru dan akan masuk ke dalam alveolus. Untuk kerentanan dan kekebalan, spesies Aspergillus ini ditemukan di mana-mana dan aspergillosis biasanya muncul sebagai infeksi sekunder. Hal ini membuktikan bahwa orang yang sehat serta kebal terhadap penyakit ini. Kerentanan akan meningkatkan dengan pemberian terapi imunosupresif dan sitotoksik, dan serangan invasif terlihat terutama pada pasien dengan neutropenia yang berkepanjangan. Untuk penderita HIV atau AIDS atau penderita penyakit granulomatous kronik pada masa kanak-kanak juga akan peka terhadap infeksi jamur ini. Untuk cara pencegahan, udara ruangan yang disaring dengan high efficiency particulate air dapat menurunkan infeksi aspergillosis invasif pada penderita yang dirawat di rumah sakit, terutama penderita yang dengan neutropenia. Untuk pengawasan penderita, kontak dan lingkungan sekitarnya, tidak perlu dilakukan laporan kepada instansi kesehatan. Yang kedua, disinfeksi serentak dengan menjaga kebersihan setelah pembersihan terminal.
Yang ketiga, pengobatan spesifik. ABPA diobati dengan corticosteroid suppression dan membutuhkan terapi yang cukup lama. Reseksi bedah, jika memungkinkan, adalah merupakan pengobatan paling tepat untuk aspergilloma. Penggunaan apoterisin atau fungizon dapat digunakan untuk infeksi jaringan bentuk invasif. Pemberian itraconazole bermanfaat bagi penderita yang perkembangannya lebih lambat dan untuk penderita yang mempunyai masalah kekebalan. Terapi imunosupresif harus dihentikan atau dikurangi sebisa mungkin. Selanjutnya adalah tifus scrub atau penyakit susugamushi demam tifus yang ditularkan oleh ngengat. Penyakit yang disebabkan oleh rickettsia yang ditandai dengan munculnya ulkus primer pada kulit yang bentuknya punch out pada bagian kulit yang digigit oleh larva ngengat yang terinfeksi. Beberapa hari kemudian muncul demam, sakit kepala, keringat berlebihan, injeksi konjungtiva, limfadenopati. Pada seminggu setelah demam berlangsung, munculnya erupsi pada kulit yang berbentuk makulopapuler berwarna merah gelap pada bagian tubuh, menyebar ke tungkai dan menghilang dalam beberapa hari. Tifus scrub sering disertai dengan batuk. Kemudian pada pemeriksaan radiologis pada paru ditemukan pneumonitis. Tanpa dilakukan pengobatan dengan antibiotika yang tepat, demam akan hilang pada hari ke-14. Untuk case fatality rate, penderita yang tidak mendapat pengobatan berkisar antara 1 hingga 60%, tergantung di mana orang tersebut terkena, jenis rickettsia yang menginfeksi, dan tergantung pula pada riwayat orang tersebut terhadap infeksi sebelumnya. Namun, CFR selalu lebih tinggi pada usia yang lebih tua. Penyebab penyakit dari tifus scrub ini adalah Orinthia susugamushi yang secara serologis ditemukan ada banyak strain yang berbeda. Spesiesnya Orinthia susugamushi, ordernya Rickettsiales, famili Rickettsiaceae, kelas Alpha Proteobacteri. Yang menjadi reservoir adalah stadium larva dari ngengat jenis Leptothrombidium albamusi dan Eldeliensis, serta spesies jenis lain tergantung wilayahnya. Spesies tersebut merupakan paling umum diketahui sebagai vektor terhadap manusia. Siklus penularan pada ngengat berlangsung melalui rute transovarian. Cara penularan melalui gigitan larva dari ngengat yang terinfeksi stadium nimfa dan ngengat dewasa. Tidak hidup dari hospes vertebrata. Masa inkubasi berlangsung 10 hingga 12 hari, bervariasi antara 6 sampai 21 hari. Tifus scrub tidak ditularkan dari orang ke orang. Penyakit ini tersebar di Asia bagian tengah, timur, dan tenggara. Kemudian ditemukan tersebar dari Siberia Tenggara, Jepang bagian utara, sampai pada ke wilayah bagian utara Australia dan Vanuatu, Palestina bagian barat, lereng Himalaya hingga ketinggian 10.000 kaki, dan banyak ditemukan terutama di Thailand bagian utara. Biasanya manusia mendapatkan infeksi dari tempat yang memiliki ukuran relatif sangat kecil, bahkan dalam ukuran meter persegi, di mana tempat tersebut terdapat rickettsia, vektor, dan rodensia hidup berkoeksistensi dengan baik. Tempat yang terbatas tersebut dinamakan Tifus Island. Orang dewasa yang bekerja pada daerah endemis tifus scrub dan di daerah yang densitas populasi ngengatnya tinggi, kemungkinan tertular akan sangat besar. Misalnya mereka yang bekerja pada pembukaan lahan di hutan, daerah padang pasir yang diirigasi. KLB tifus dapat terjadi apabila mereka yang rentan masuk ke daerah endemis, terutama pada waktu dilakukan operasi militer. 20 hingga 50% dari mereka akan terinfeksi dalam beberapa minggu atau dalam beberapa bulan. Semua orang rentan terhadap penyakit ini. Seseorang yang terserang penyakit ini akan kebal dalam waktu yang cukup panjang terhadap strain homolog dari O. susugamushi dan hanya menimbulkan kekebalan sementara terhadap strain heterolog. Infeksi oleh strain heterolog dapat beberapa bulan akan menimbulkan penyakit yang ringan, namun setahun kemudian akan muncul penyakit yang khas. Untuk upaya pencegahan, yang pertama, hindari kontak dengan ngengat yang terinfeksi dengan upaya profilaktis, yaitu dengan mengenakan pakaian dan selimut yang telah diberi mitisida, memakai repelen pada kulit yang tidak tertutup pakaian. Yang kedua, membasmi ngengat dari tempat-tempat tertentu dengan cara menaburkan bahan kimia dengan komposisi hidrokarbon klorida seperti linden,
di Eldrin atau Korden, di tanah serta vegetasi sekitar tenda perkemahan, bangunan, pertambangan, dan sekitar daerah yang dihuni banyak orang di daerah endemis. Yang ketiga, pemberian dioksiklin selama 7 minggu dengan dosis tunggal sebanyak 200 mg per minggu. Ya, selanjutnya pengawasan penderita, kontak, dan lingkungan sekitar. Laporan kepada institusi kesehatan setempat. Untuk di daerah endemis tifus Crab dapat dibedakan dengan tifus murni dan tifus yang ditularkan oleh tuma atau louse-borne typhus. Di kebanyakan negara, penyakit ini bukan sebagai penyakit yang wajib dilaporkan. Pengobatan spesifik menggunakan tetrasiklin dosis tunggal atau loading dose diikuti dengan dosis terbagi setiap hari sampai dengan penderita tidak demam lagi, rata-rata selama 30 jam. Chloramphenicol juga cukup efektif dan hanya diberikan jika ada indikasi kontra pemberian tetrasiklin. Jika pengobatan baru dimulai 3 hari setelah sakit, maka kemungkinan kambuh kembali sangat besar, kecuali jika diberikan segera dosis kedua dengan interval 6 hari. Jika dosis kedua ini diberikan lebih dari 5 hari, diperkirakan dapat terjadi relapse. Asitromisin berhasil baik digunakan pada penderita yang sedang hamil. Untuk upaya penanggulangan wabah, diterapkan secara ketat di daerah terjangkit. Lakukan pengamatan yang ketat terhadap setiap penduduk yang memiliki resiko tinggi. Mencari mereka yang demam dan memiliki lesi primer. Lakukan pengobatan segera begitu ditemukannya penyakit. Berikut sumber yang saya ambil. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Apabila salah kata, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.